Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kencana, NIM 21020011 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana fungsi, bagaimana tujuan, dan pentingnya administrasi pendidikan di setiap lembaga pendidikan atau sekolah, termasuk apa saja ruang lingkup dari administrasi dan supervisi pendidikan untuk memenuhi mata kuliah dari administrasi pendidikan. Yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Administrasi artinya adalah proses pengelolaan atau segenap pengerahan kemampuan dalam rangka mengintegrasikan segala sumber daya, misalnya personil, spiritual, material, yang punya sangkut paut dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam pendidikan, terdapat beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu antara lain adalah usaha, manusia, perubahan positif, yang meliputi perilaku dan kejiwaan, dan yang terakhir yaitu pengetahuan dewasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah semua aspek untuk mendaya gunakan berbagai sumber secara optimal, relevan, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan penting sebagai subsistem dari segala sistem, dari satu sistem secara keseluruhan dalam sistem pendidikan di sekolah atau lembaga satuan pendidikan, karena dikelola itu banyak sekali bidang garapannya, dan proses pengelolaan itu sekurang-kurangnya minimal 4 hal. Ada istilah POA, POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, bahwa semua sumber daya itu bidang garapan dalam administrasi pendidikan yang ada di sekolah itu direncanakan sedemikian rupa. Semua hal tersebut terintegrasi, diorganisasikan secara tepat, bagaimana memperlakukan, bagaimana melaksanakan pengelolaan terhadap semua bidang garapan tersebut, dan bagaimana kontrol itu bisa dilakukan sekurang-kurangnya 4 dari fungsi manajemen itu. 4 dari fungsi manajemen itu dilakukan untuk setiap bidang garapan yang ada di sekolah. Semua itu direncanakan, diorganisasikan, dan pembahasan yang kedua yaitu tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Atau, dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan semakin rumit karena menyangkut masyarakat atau orang tua murid yang terlibat langsung dalam pendidikan itu. Oleh karena itu, semakin baik administrasi pendidikan ini, semakin yakin pula bahwa tujuan pendidikan itu akan tercapai dengan baik. Sergio Vanni dan Charver tahun 1975 dalam Burhanuddin 2005 menyebutkan 4 tujuan administrasi pendidikan. Dia menyatakan bahwa tujuan administrasi pendidikan tersebut, yang pertama, efektivitas produksi, yang kedua, efisiensi, yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri, adaptivisme, 4, yaitu kepuasan kerja. Sergio Vanni menyatakan tujuan keempat dari kegiatan administrasi pendidikan ini adalah ketika dilakukan secara tepat, minimal memenuhi 4 dari fungsi manajemen tadi, akan muncul kepuasan kerja setiap personil yang ada di dalamnya. Keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Sebagai contoh, sekolah mempunyai fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dalam pencapaian tujuan tersebut, harus dilakukan usaha yang seefisien mungkin, yaitu menggunakan keperluan dana,
dan tenaga seminimal mungkin, tetapi memberikan hasil sebaik mungkin. Sehingga lulusan tersebut dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya dan dapat pula menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Selanjutnya, lulusan ini akan mencari kerja pada perusahaan yang memberikan kepuasan kerja kepada mereka. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi atau proses administrasi pendidikan. Administrasi kita anggap sama dengan manajemen, sehingga fungsi-fungsi manajemen menjadi fungsi-fungsi administrasi. Administrasi pendidikan sebagai bagian dari pengetahuan sosial menempatkan kajiannya pada bidang penataan semua sumber daya dalam proses pendidikan secara menyeluruh dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan. Beberapa fungsi administrasi yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi administrasi di bidang pengaturan, yaitu seluruh tugas-tugas atau aktivitas yang diterapkan administrasi tergolong dalam kegiatan untuk menciptakan perangkat atau aturan yang dapat digunakan untuk mengatur manusia dan non-manusia dalam organisasi. Yang B yaitu fungsi administrasi di bidang penataan, yaitu seluruh tugas atau aktivitas dalam organisasi yang tergolong dalam kegiatan penataan ini merupakan suatu tindakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara berdaya guna dan berhasil guna. Yang C yaitu fungsi administrasi di bidang pembinaan, yaitu seluruh tugas atau aktivitas dalam organisasi yang tergolong dalam kegiatan pembinaan disebut juga fungsi pembinaan. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk mengefektifkan pemanfaatan seluruh sumber daya, baik manusia maupun sumber material lainnya. Yang keempat yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan ini merupakan hal-hal yang dapat membantu penyelenggaraan berbagai kegiatan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Mengacu pada pengertiannya di atas, berikut ini adalah beberapa bidang penting yang termasuk di dalam ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu bidang tata usaha sekolah, meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuan, dan korespondensi atau surat menyurat. Selanjutnya yaitu bidang personalia murid, meliputi beberapa hal yaitu antara lain yang pertama organisasi murid, yang kedua masalah kesehatan murid, yang ketiga evaluasi kemajuan murid, yang keempat masalah kesejahteraan murid, yang kelima yaitu bimbingan dan konseling untuk murid. Selanjutnya yang ketiga bidang personalia guru, meliputi pengangkatan dan penempatan guru, organisasi person guru, masalah kepegawaian, masalah kondisi dan evaluasi kemajuan guru, refreshing dan upgrading guru. Yang keempat yaitu bidang pengawasan atau supervisi, yang meliputi beberapa hal yaitu upaya meningkatkan semangat guru dalam pegawai tata usaha, mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah, dan mengupayakan dan membuat pedoman secara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Yang kelima yaitu bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, meliputi beberapa hal yaitu berpedoman dan menerapkan kurikulum sekolah dan upaya mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Berikutnya yaitu melaksanakan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya sesuai dengan pembaharuan pendidikan dan lingkungan masyarakat.
Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.